Yakobus, salah satu rasul Tuhan Yesus, pernah menulis dalam suratnya. Dia menulis demikian, "Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Memang, ditulis di dalam konteks ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan dan, mau melakukannya, begitu ya. Tetapi menurut saya juga dapat dikembangkan dalam konteks yang berbeda terkait dengan mendengar orang lain bercerita, mendengar orang lain mungkin curhat dan sebagainya. Dan, kata mendengar itu menjadi kata kunci yang akan menjadi pembahasan pada, edisi kali ini. Saat ini saya ada di, sebuah, danau, nanti sahabat SW bisa melihat seperti apa danaunya. Danau ini terletak di pinggir kota Sundsvall di Swedia. Jadi, eee, sekarang ini musim panas sehingga mentari sudah menunggu saya sejak tadi agak dini hari sekitar mungkin sekitar jam 3 jam 3:30 begitu, dan saat ini jam 8 pagi, agak berawan situasinya dan ya dari sini saya akan, memulai nanti materi yang saya sampaikan. Buat Anda yang pertama kali bergabung, atau menyaksikan saya, berarti Anda pertama kali bergabung atau melihat, kanal YouTube Suatu Dunia Pendidikan, yang memang saya buat untuk, mendukung dan memajukan pendidikan di Indonesia. Mendukung guru untuk bisa mengembangkan diri, mengingatkan siswa akan tanggung jawab belajar dan sebagainya. Hal yang sama juga bisa, diikuti melalui ruang Seputar Dunia Pendidikan, dapat langsung masuk ke ruangnya seputar duniapendidikan.quora.com ya. Nanti sambil lihat, pemandangan di, sekitar danau, saya akan menyampaikan materi yang akan diberikan pada kali ini ya. Secara umum, guru itu, punya sisi teknis, sisi non teknis begitu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan sisi teknis seperti misalnya terkait dengan mata pelajaran, manajemen kelas, dan ini menjadi, bahan pembelajaran yang diberikan ketika seseorang belajar di fakultas, pendidikan. Jadi, mapel apa yang akan dikuasai? Mapel apa misalnya, untuk guru SMP belajar tentang geografi misalnya, maka akan menekuni, hal-hal seperti geografi. Tetapi secara umum mereka juga belajar hal-hal terkait manajemen kelas, terkait, bagaimana mengajar, gaya belajar, dan sebagainya. Dan ini termasuk di dalam menurut saya gitu ya, hal-hal yang bersifat teknis di dalam dunia pendidikan. Jadi, apa ya, seperti hardware-nya begitu ya, yang secara pasti gitu ya, secara pasti melengkapi, seorang guru ketika nanti mereka terjun ke dalam kelas. Hal-hal yang sifatnya non teknis seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, eee, tidak diajarkan secara khusus di dalam program studi pendidikan. Karena memang hal ini, apa ya, saya bukan berarti bahwa ini bukan bagian yang utama, bukan demikian. Tetapi waktu, 8 semester 4 tahun tidak akan cukup untuk memberikan hal-hal non teknis dan cukup banyak hal non teknis ini berhubungan dengan pengalaman dan bakat. Misalnya bagaimana seseorang bisa berbicara dengan, apa ya, dengan nada yang enak didengar begitu. Itu ada bakat gitu, tetapi juga ada pengalaman sebelumnya. Artinya, orang bisa belajar, tetapi proses belajarnya perlu waktu yang lebih lama, karena perlu latihan, perlu evaluasi, perlu, apa ya, masukan dan sebagainya. Tetapi, itu menjadi sesuatu yang kita bisa kembangkan gitu ya. Jadi guru-guru, terkait dengan hal yang bersifat non teknis, bisa belajar sendiri, bisa ikut pelatihan misalnya, atau bisa memperhatikan cara orang lain yang berbicara, cara orang lain, mendekati, siswa, cara orang lain bersikap, dan sebagainya. Nah, terkait dengan, mendengar gitu ya, guru sebagai seorang pendengar. Memang mendengar itu hal yang orang biasa bilang mudah juga, susah begitu. Pertama, saya sering membuat, lelucon, saya sering berkelakar bahwa, eee, bahasa
Jepang itu kalau mendengar saya bisa, tapi kalau berkata-kata saya tidak bisa gitu. Orang mengatakan, "Wah, kamu hebat ya." Saya mengatakan, "Iya, saya bisa mendengar karena saya tidak tuli." Gitu. Ya, jadi mendengar itu, bisa bisa ya karena saya mendengar tidak tuli, tapi kok mendengar dan mengerti itu sesuatu yang berbeda. Dan ketika kita bicara tentang, mendengar, maka ada sebuah istilah yang digunakan di dalam dunia, konseling yang namanya mendengar aktif. Mendengar aktif, gitu ya. Orang katanya mendengar itu pasif, tapi ini mendengar aktif. Mendengar aktif itu seperti begini, mendengar aktif itu ketika ada orang yang, berbicara, kita itu mendengar dengan teliti, mendengar dengan baik, kemudian juga ikut memikirkan apa yang sedang disampaikan sebagainya, bukan nah ini yang penting, bukan memikirkan tanggapan apa yang akan saya berikan, komentar apa yang akan saya berikan, nasihat apa yang akan saya berikan. Jadi, menahan godaan untuk siap berkomentar, menahan godaan untuk siap memberikan nasihat, tetapi mendengar dengan baik, mendengar dengan teliti, supaya, kita ini bisa, mendapatkan informasi dengan lebih lengkap. Saya mau cerita gitu ya, pengalaman ketika saya masih menjadi, mahasiswa, kemudian di kampus diselenggarakan semacam, ya pelatihan begitu, pelatihan untuk, orang-orang yang mau terlibat di dalam dunia konseling. Waktu itu kita bicara tentang peer counseling, jadi, konseling teman sebaya seperti itu. Dan ya, saya perlu mengakui bahwa, mendengar aktif itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena ketika kami sedang berlatih, ketika kami, mendapatkan materi gitu ya dari pembicara, pembicara mengingatkan mendengar dengan aktif, mendengar dengan baik dan sebagainya dan, tidak memikirkan hal-hal yang lain begitu, sepertinya, "Oh ya, oh gampang itu, nggak susah itu," gitu. Tetapi ketika kami itu, diminta untuk menjadi pendengarnya, bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena pikiran ini tergoda tuh ya, nanti kalau dia nyicita masalahnya, saya nanti setelah dia selesai ngomong, saya ngomong apa ya gitu. Atau kalau seseorang ini menceritakan pengalamannya gitu, terus kalau dia selesai ngomong, saya nanti bicara apa gitu. Dan godaan untuk memikirkan tanggapan ini membuat seseorang tidak lagi mendengar dengan aktif. Dan ini menjadi sesuatu yang, kurang tepat gitu ya, ketika guru sebagai sosok yang mau mendengar dengan aktif siswanya. Dan ini perlu latihan, latihan, dan latihan. Saya pun walaupun sudah pernah ikut pelatihan seperti itu, saya juga terus harus belajar mengingatkan diri saya bahwa saya harus mendengar dengan aktif. Sebenarnya prinsip mendengar aktif ini, dipelajari secara khusus gitu ya, di program studi yang berhubungan dengan konseling. Jadi teman-teman guru BK, guru BP yang memang secara khusus belajar tentang hal ini, itu memang, secara khusus dilatih gitu ya, dilatih untuk bisa menjadi pendengar yang aktif. Dan jika jika sahabat SDP menjadi guru, punya rekan guru BP, guru BK, Anda bisa belajar dari, beliau-beliau ini gitu ya. Karena, ya guru BP, guru BK adalah sosok yang tepat gitu ya untuk menggali ilmu, belajar mendengar dengan aktif. Mmm, Orang mengatakan, "Kan bercerita, menjadi pendengar itu kan tugasnya guru B, guru BK," begitu. Saya mengatakan, tidak sepenuhnya benar gitu ya, karena, eee tidak semua siswa itu, dekat dengan guru B, guru BK, apalagi dengan kondisi, ada stereotip bahwa mendekati guru BP, guru BK itu, wah pasti bermasalah nih, seperti itu. Jadi ada sisi guru, wali kelas misalnya, yang lebih dekat dengan siswanya dan ini bisa membuat siswa lebih nyaman untuk bercerita. Dan disinilah guru sebagai sosok yang sebagai pendengar, menjadi pendengar yang aktif, yang harusnya tentunya belajar. Jadi, eee, mungkin tidak perlu jauh-jauh ya ikut pelatihan di luar sana, bayar mahal dan sebagainya, tetapi silakan Anda mendekati, rekan guru BP, guru BK yang ada di sekolah, yang saya
yakin gitu ya, pasti bisa menolong sahabat SMP yang menjadi guru untuk bisa belajar menjadi pendengar yang aktif tadi. Hal-hal yang sifatnya non teknis ini gitu ya, berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Artinya, misalnya begini, 50 tahun lalu ketika belum ada internet di Indonesia gitu ya, maka guru ini belum perlu gitu ya. Bagaimana cara mendampingi siswa terkait dengan, kecanduan, media sosial misalnya? Belum ada, karena memang ketika itu belum ada media sosial, ketika itu belum ada internet di Indonesia. Sehingga, hal yang sama juga terjadi. Sebagai seorang pendengar aktif pun gitu ya, guru terus belajar belajar untuk mendengarkan gitu ya, karena generasi ini berbeda gitu ya, berbeda, gaya, berbeda pendekatan. Mungkin sebagai seorang pendengar aktif, guru juga mesti apa ya, mengembangkan diri, kalau dalam bahasa kerennya katanya meng-upgrade gitu ya, kosakata yang digunakan oleh, siswa ketika mereka menceritakan apa yang menjadi pergumulannya. Karena memang, eee, perkembangannya begitu pesat, seperti itu. Jadi, sekali lagi ini juga mendorong guru terus belajar, terus mengembangkan diri dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi memang tantangan di program studi pendidikan adalah hal-hal yang bersifat non teknis yang terus berkembang. Ini menjadi, sesuatu yang, dinamis begitu. Karena hal sifat teknis, manajemen kelas memang akan berkembang, cara gaya belajar akan berkembang. Tapi materi pembelajaran secara umum tidak banyak berkembang. Tapi hal-hal non teknis ini juga beberapa hal kecil gitu ya di dalam teknis akan terus berkembang. Dan menurut saya gitu ya, sekali lagi, 4 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk bisa mempelajari semuanya. Bahkan ketika, seorang guru maaf, seorang mahasiswa yang belajar di program studi pendidikan sudah 4 tahun belajar semuanya pun gitu ya, maka dalam waktu 5 tahun ke depan pun dia akan terus, harus terus mengembangkan diri. Jadi kembali ke, topik terkait dengan pendengar aktif, maka sebenarnya menjadi pendengar aktif itu juga menjadi pembelajar yang terus aktif dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, ya ini memang menjadi suatu apa ya, karakteristik ciri khas dari, profesi guru yang bergerak dalam dunia pendidikan. Banyak orang berkata bahwa mungkin program PPG, pendidikan profesi guru gitu ya, bisa, memberikan hal yang sifatnya non teknis tadi. Tetapi saya tidak yakin dengan hal ini karena PPG lebih banyak, mohon maaf, bersifat birokrasi gitu ya, administrasi, pelaporan dan sebagainya. Dan, buat sahabat SDP yang menjadi guru dan ingin belajar menjadi pendengar yang aktif, maka Anda pasti bisa menemukan berbagai macam pelatihan yang ada. Atau solusi yang paling apa ya, menurut saya paling afdol gitu ya, paling, pas adalah Anda bisa belajar dari, rekan guru BP, guru BK di sekolah Anda. Ini menjadi sebuah solusi yang paling tepat menurut saya, karena Anda bisa berlatih, Anda bisa mendapatkan feedback dan sebagainya. Jadi dari sebuah danau di dekat kota Sunval, maka karena seputar dunia pendidikan menyampaikan materi hari ini, dan semoga hari Anda menjadi hari yang menyenangkan gitu ya. Saya jalan sebentar. Oh, nyoba.